dan guru kita bersama Nabi Abdullah dan kepada beliau diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah masjid Al-Isnan Al-Mubarak, semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan kita untuk kita bisa hadir duduk di Baitullah, di rumah Allah. Duduknya kita di rumah Allah ini satu kemuliaan buat kita, karena Allah menggerakkan kita untuk datang ke rumahnya. Itu satu pertanda Allah tidak menjamu kita. Sang tuan rumah bila kedatangan tamu punya kewajiban untuk menjamu tamunya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggerakkan kita untuk hadir di tempat ini. Itu pertanda Allah Ta'ala tidak menjamu kita. Apa jamuan dari Allah? Jamuan dari Allah, kebaikan yang kita dapatkan di tempat ini itu kebaikan yang jauh lebih besar daripada nilainya dunia dan seisinya. Duduknya kita di sini sesaat, 2 saat mungkin, itu nilai yang Allah berikan kelak untuk kita bila dibandingkan dengan dunia beserta dengan perhiasan dan isinya. Maka dunia seisinya itu tidak layak. Jauh lebih besar kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba dari karunia Allah. Maka alhamdulillah taufik pertolongan dari Allah untuk kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dimudahkan untuk mendatangi tempat-tempat yang mulia, dimudahkan digerakkan tubuh kita untuk mengerjakan hal yang diridhai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang minal a'idin wal faizin, orang yang kembali ke dalam kesucian. Ini majelis baru pembukaan. Mudah-mudahan ini dijadikan pembukaan yang baik untuk kita. Memang sebelumnya kita harus sampaikan doa harapan prasangka baik kita kepada Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul dibersihkan oleh Allah Ta'ala kembali. Karena Allah melalui lisan Nabi-Nya memerintahkan dan menjanjikan kepada kita. Ada perintah, ada himbauan, tapi juga ada janji. Nabi SAW dia bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu pernah mengingatkan siapa-siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, ia mengerjakan puasa dan di malam harinya menegakkan malamnya untuk taat dan beribadah, yang mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari dan di malamnya untuk ibadah, mereka melakukan itu semua imanan, karena yakin beriman kepada Allah, wahtisaban, dan karena semata-mata mengharapkan pahala balasan dari Allah. Maka sang pelakunya diberikan ghufira lahu, dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang telah dia lakukan yang terdahulu, bahkan dalam riwayat yang lain wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang nantinya yang akan datang. Nah, janjinya Allah melalui lisan Nabi-Nya ini kita berprasangka baik. Allah menjanjikan kebaikan, pengampunan yang besar, pensucian buat kita dari dosa yang dulu bahkan yang akan datang. Ibaratnya kalau kita SIM STNK itu pembuktian, tidak kena bayar pajak atau nopo, langsung bersih. Nah, seperti itu. Dan kita alhamdulillah kita sudah mengerjakan puasa, menghidupkan malam dengan ibadah sebatas kemampuan kita, dan kita berprasangka baik Allah akan menerima puasa kita dan ibadah kita. Dan betul-betul karena ucapan hari raya Idul Fitri itu dengan ucapan
minal a'idina wal faizin. Semoga Allah kembalikan kita dalam keadaan suci. Nah, inilah satu prasangka baik kita kepada Allah. Prasangka baik apa? Allah akan ngampuni kita. Nah, prasangka baik kita kepada Allah di bulan Ramadan ini hendaklah berlanjut terus sampai di bulan setelahnya. Setelahnya Ramadan itu kita jaga prasangka baik kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik berkat bulan Ramadan, Allah mengampuni kita, menjadikan kita orang yang kembali dalam kesucian minal a'idin, maka prasangka itu terus kita bawa hendaknya keluar dari bulan Ramadan. Ya, ini bagaimana kita berprasangka baik di bulan Ramadan dengan Allah memberikan karunia yang besar kepada kita, janji-janjinya, pahala kebaikan yang luar biasa. Sehingga karena kita yakin, percaya, kita berprasangka baik kepada Allah, maka di bulan Ramadan kita semangat ibadah. Yang tidak kita lakukan di bulan yang sebelumnya, kita lakukan semua di bulan Ramadan. Di bulan selain sebelum Ramadan kita tidak pernah sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah. Satu bulan kita jaga sholat berjamaah, bahkan di masjid, luar biasa. Di sebelum Ramadan ada sholat tarawih, kita sebelum Ramadan nggak sholat tarawih. Di sebelum Ramadan ada sholat witir, tapi witir yang anjur kalau kita kerjakan di bulan Ramadan. Di bulan sebelum Ramadan baca Quran juga bisa, tapi kayaknya mampang kita baca Quran kalau di bulan Ramadan saja. Pun begitu pula amal kebaikan yang lain. Ini kita kerjakan dengan semangat apa? Karena kita merasa baik kepada janji Allah. Allah akan memberikan janjinya di bulan Ramadan. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwasanya prasangka baik kita kepada Allah itu jangan hanya berhenti sebentar di bulan Ramadan. Bagaimana prasangka baik kita kepada Allah di luar Ramadan? Kita harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala sebagaimana Dia Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan pahala yang besar kepada hamba di bulan Ramadan, pun Allah Ta'ala juga Maha Kuasa. Allah juga tetap Maha Mampu memberikan karunia kepada hamba walaupun di luar bulan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan. Ada di sini kita, bila kita betul prasangka kita kepada Allah, kita jaga itu prasangka baik, husnudzan kita kepada Allah, maka ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu tetap kita pertahankan. Melihat apa? Bukan melihat bulannya, tapi melihat karunia Allah itu gak terputus walaupun bukan di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi karunia gak terbatas pada waktu dan bulan tertentu. Bukan. Karunia Allah Ta'ala gak cuma di bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada hamba gak pilih-pilih. Siapapun yang mau mendekat, mau mendapatkan karunia, berusaha, Allah akan beri. Gak nunggu waktu tertentu, gak nunggu kelompok tertentu, gak nunggu hari tertentu. Karunia Allah gak pernah terputus. Sekekal zatnya, semulia zatnya. Nah, di sini orang mukmin kalau dia prasangka baik kepada Allah, dia sebagaimana taat di bulan Ramadan, maka taatnya berlanjut di bulan setelah Ramadan. Itu tanda kita berprasangka baik kepada Allah. Sampai-sampai para alim ulama, mereka ini saking husnudzan, prasangka baiknya kepada Allah, nggak terputus. Mereka yakin bahwa Allah Ta'ala sang pemberi karunia, kapan dan dimanapun saja buat hamba. Sampai-sampai mereka itu menyatakan begini. Mereka sampai mengatakan bagaimana? Wa kullal layali lailatal qadri fa'taqid wa kullal fata talqahu fa'taqidil khadira. Apa kata ulama? Wa kullal layali, dan setiap malam itu lailatul qadri adalah malam lailatul qadar. Fa'taqid, yakini hal itu. Coba lihat tuh bagaimana orang-orang soleh itu sakit memandang, melihat dari satu sisi yang tak umumnya manusia bisa melihat. Apa? Orang tahunya Allah Ta'ala itu ngasih pilih-pilih waktu, pilih-pilih tempat, pilih-pilih orang. Padahal Allah Ta'ala itu zat yang maha azim, maha agung, wasi'al fadl, luas karunia-Nya. Mereka sampai berprasangka, ketahuilah, yakinilah bahwa Lailatul Qadar bukan cuma di bulan Ramadan.
Wa kullal layali, setiap malam itu yakinlah, fakir, yakini malam Lailatul Qadar juga ada. Sehingga apa? Sehingga kita di luar Ramadan tetap mampu ibadah sebagaimana kita ibadah di dalam bulan Ramadan. Wa kullal fadatal qahu fa'takil khadirah, dan setiap orang yang kau jumpai, setiap lelaki atau setiap manusia yang kau jumpai, yakini mereka adalah Nabi Khidir. Apa Nabi Khidir? Nabi yang doanya mustajab. Husnudzan, berprasangka kepada siapapun yang kita jumpai, orang itu orang yang mustajab doanya, minta doa kepadanya. Berprasangka baik kepada semua hamba Allah, karena kita yakin mungkin itu Nabi Khidir. Ini gambaran dari ulama bahwasanya pentingnya kita ini menjaga istiqomah dalam taat setelah keluar dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah memberi. Allah yang memberi di bulan Ramadan, juga Allah yang memberi di luar bulan Ramadan. As-saqibati, sang penuang kebaikan itu kekal. Apakah Allah tidak mampu memberikan karunia kepada hamba di luar Ramadan? Tidak. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Makanya kenapa kok dijadikan hari Senin itu hari kelahirannya Rasulullah? Kenapa kok Rasulullah nggak dilahirkan hari Jumat? Yang notabene tuannya hari, pemimpinnya hari, tempat banyaknya karunia Allah kepada hamba itu ada di hari Jumat. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan hari kelahiran Rasulullah bukan hari Jumat? Karena Allah Ta'ala punya karunia nggak cuma di hari Jumat. Bahkan hari kelahiran Nabi itu hari yang paling agung, hari yang mulia, hari yang karena hari itu Abu Lahab yang dinas dalam Al-Quran masuk ke dalam neraka, hari Senin diberikan pembebasan azab kubur dan azab neraka, karena pernah di hari Senin hatinya gembira mendengar kabar kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Karunia Allah ada di setiap hari. Gak nunggu hari Jumat, gak nunggu bulan Ramadan. Dan kita semua orang yang ngajak istiqomah, sangat taat kepada Allah Ta'ala di bulan apapun, di waktu manapun kita berada. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang biasa kita baca di pertemuan malam Jumat ini, kemarin sempat kita itu menyinggung, membahas tentang siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang tidak pernah Allah ciptakan makhluk yang seindah manusia ini. Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang melalui beliau Allah tolong hambanya, yang melalui tangannya Allah perbaiki keadaan manusia, yang karenanya Allah berikan syafaat kepada hamba. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita berbangga, bangga punya Nabi seperti Nabi Muhammad, kekasih Allah, paling dicintai Allah, yang Allah tidak akan menolong makhluk besok di hari kiamat kecuali pasti melalui tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok manusia di hari kiamat akan diberikan pertolongan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, tidak melalui siapapun. Nah, kita di umatnya di dunia, kita belum pernah ketemu dengan kanjeng Nabi, kita belum pernah berjumpa, tapi kita ingin lebih mengenal siapa beliau. Karena tanda orang yang cinta pasti dia mengenal orang yang dicintai. Orang yang aku cinta itu pasti mencari sebab mengenal sosok yang dia cintai. Jenengan Pak, nek seneng burung hijau apa? Yang hijau sekarang yang mahal itu ada. Jenengan kalau seneng cocak hijau, itu jenengan pasti nyari jalan, tanya orang, cari kumpulan dimanapun berita, bongkar-bongkar kabar, buka di internet, piye itu cocak hijau. Berusaha untuk mengenal siapa
siapa sih si soca hijau yang harganya sekarang sampai sekian puluh juta? Kenapa? Karena senang, cinta. Itu refleks, otomatis dorongan. Orang itu kalau cinta kepada seseorang atau sesuatu, dia akan cari tahu. Stalking kalau bahasanya pemuda. Siapa ini orang yang dicintai? Itu gak pakai disuruh, otomatis. Kenapa? Dorongan rasa cinta. Nah kita ini kalau ngaku umat Nabi Muhammad SAW dan ngaku cinta, ya kita otomatis gak pakai disuruh. Kalau di situ ada yang mengenalkan tentang nabinya, ya datang. Kalau ada orang yang berbicara tentang Rasulullah, ya dia ikut. Itu gak pakai disuruh, gak pakai pengumuman. Kenapa? Dorongan mahabbah, dorongan rasa cinta. Dia akan mencari-cari siapa sih Nabi Muhammad itu. Di internet, di buku, tanya orang, kanjeng Nabi itu seperti apa? Itu namanya cinta. Ya, cari-cari berita tentang sosok yang dicintai. Alhamdulillah di tempat ini kita berusaha untuk mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pantas harus kita cintai. Duduknya kita di sini sebentar itu mulianya luar biasa. Karena kita di sini saat ini sedang mengenal sosok yang menjadi baiknya kita dunia akhirat. Allahu a'lam. Di luar sana orang sedang sibuk mengenal hal yang hubungannya sifatnya yang fana, dunia, sesaat. Dia pergi kemana-mana mencari informasi tentang apa? Urusan dunia yang sesaat, yang nilainya nggak ada di sisi. Tapi kita duduk di sini untuk mengenal yang manfaatnya bersambung abadi sampai di hari kiamat. Apa? Mengenal sosok yang paling dicinta oleh Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh keutamaannya. Orang yang sibuk di luar, lalu lalang, sibuk dengan urusan dunia, bahkan transaksi sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Dengan duduknya kita di sini, yang datang cuma 8 orang, tapi ini kemuliaannya jauh di atas kesibukan orang yang sekarang malam ini sibuk dengan urusan duniawinya saja. Kita patut bersyukur kita dipilih oleh Allah jadi orang yang mau duduk kenal dengan kekasih Allah. Tidak orang duduk mau mengenal kekasih Allah kecuali orang itu calon orang yang dikasihi Allah. Tidak duduk seorang membahas tentang orang yang mulia kecuali orang itu adalah orang-orang yang mulia. Karena kita semua dimuliakan oleh Allah dunia akhirat berkat duduknya kita malam hari di sini. Allahumma amin. Kemarin kita sudah baca siapa itu Rasulullah di dalam bait yang kesekian dalam bait Maulid Nabi. Di sini kita baca sedikit bagaimana siapa itu Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Yum'atu min Tihamah, diutus dari kota Makkah. Baina yaday qiyamah, diutusnya beliau dengan hari kiamat sangat dekat. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad mengatakan masa aku diutus dengan datang dan terjadinya kiamat sedekat 2 jari ini. Beliau mengisyaratkan dengan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Kata Rasulullah, masa jarak dekatnya aku ini diutus sampai nanti datangnya kiamat sedekat 2 jari. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk. Makanya dikatakan baina yadayil qiyamah. Di hadapan Rasulullah itu sudah dekat kiamat. Apalagi zamannya ini kita sangat dekat dengan kiamat. Ridha ini alamah, di balik punggungnya ada tanda kenabian. Tudilluhul ghamamah, beliau yang selalu berjalan dinaungi oleh awan. Tudi'uhus sa'aib, dan dipatuhi oleh awan-awan serta naungan. Fajrul jabini, sangat terang keningnya bercahaya. Layliyud dawaib, rambutnya Rasulullah sangat bagus. Alfiyul anfi, hidungnya Nabi itu seperti huruf alif, saking mancungnya beliau. Mimiyul fammi, mulutnya seperti huruf mim. Nuniyul hajib, alisnya seperti hajib, seperti bulan sabit. Ini
sang pengarang Maulid menggambarkan keindahan fisiknya Rasulullah. Rasulullah itu diciptakan dengan keindahan yang sempurna. Sampai-sampai beliau mensifatkan hidungnya seperti huruf alif, mulutnya seperti huruf mim, keningnya bercahaya, rambutnya hitam kental, sangat hitam sekali. Kemudian alisnya Rasulullah itu seperti alis, seperti gambaran bulan sabit. Ulama sahabat menjelaskan, bila engkau melihat Rasulullah dari jarak yang agak jauh, kau akan melihat seolah-olah alisnya Rasulullah itu menyambung sampai di tengah-tengah di antara dua alisnya, seolah-olah menyambung. Tapi bila dilihat dari dekat, alisnya Rasulullah nggak nyambung, terpisah. Kemudian bagaimana? Nabi Muhammad sam'uhu, telinganya Rasulullah atau pendengarannya, sam'uhu yasma'u sari'al qalami wa saruhu ila sab'i tibaki thaqib. Rasulullah itu pendengarannya diberikan oleh Allah Ta'ala pendengaran yang tidak dimiliki oleh pendengaran manusia pada umumnya. Jadi Nabi Muhammad ini manusia, tapi bukan manusia biasa. Rasulullah melihat seperti kita, tapi beliau dapat melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi Rasulullah itu mendengar sebagaimana kita mendengar, tapi pendengarannya sampai kepada pendengaran yang tidak didengarkan manusia biasa seperti kita. Ya, jadi Rasulullah itu beda, tidak kayak kita. Pendengarannya, kata ulama, dapat mendengar suara irul qalam, gerakan si kolam. Kolam itu apa? Pena. Pena yang letaknya ada di atas arsy, di atas langit 7. Pena ini termasuk ciptaan Allah yang pertama diciptakan. Allah menciptakan pena dan menciptakan lembaran yang untuk menulis pena itu tadi. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kolam ini dan lembaran ini ada di atas langit 7. Dan ketika Rasulullah Mi'raj, beliau melihat, menyaksikan apa itu kolam, dan telinganya mendengar suara gerakannya, dilihat, didengar. Nah, ketika pena atau kolam ini dicipta oleh Allah, maka Allah memerintahkan kepada kolam, "Hei pena, tulis." Maka pena mengatakan, "Ya Allah, aku menulis apa ini?" Kata Allah Ta'ala, "Tulis, inna rahmati sabaqat ghadabi." Tulis, pertama yang kau tulis adalah sesungguhnya kasih sayang rahmatku mendahului murka dan amarahku. Tulis. Maka kolam ini menulis di atas lembaran yang namanya Lauhul Mahfuz. Setelah menulis kalimat pertama yang ditulis, maka pena bertanya, "Ya Allah, saya tulis apa lagi?" Maka Allah mengatakan, "Tulis oleh kolam semua peristiwa di langit dan di bumi yang akan datang, yang telah terjadi dan sedang terjadi, bahkan nanti yang akan terjadi hingga hari kiamat." Maka kolam itu bergerak menulis semua kejadian peristiwa yang setelah terjadi, yang telah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, bahkan peristiwa yang nanti akan terjadi. Itu kolam dilihat oleh Kanjeng Nabi, disaksikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah turun dari langit, selesai beliau Mi'raj, turun dari berjumpa dengan Allah Ta'ala, ulama menceritakan tubuh wanginya Rasulullah itu lebih wangi dari sebelumnya, sebagaimana wanginya tubuhnya pengantin yang diarak. Wangi. Kemudian setelah itu Rasulullah pendengarannya dapat mendengarkan suara yang ada di langit. Kenapa? Karena setelah berjumpa dengan Allah, turun
banyak tabir yang Allah buka kepada Nabi. Jadi Rasulullah itu di bumi badannya, tapi kalau telinganya dipasang, beliau mendengar yasma'u shariral qalami, telinganya dengar suara gerakan pena, dan yang ditulis apa itu kan Nabi lalu tahu. Nah, kayak kita ya. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib, pandangan matanya Rasulullah pasca beliau Mi'raj turun dari langit, maka pandangannya dapat memandang sampai langit yang lapis 7 tembus langit, memandang apa yang tidak dipandang oleh manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Kita harus tahu Nabi kita. Ulama mengatakan langit itu ada 12 rasi bintang. Ilmuwan mengatakan di langit itu tampak 12 rasi bintang kalau tidak salah. Maka manusia yang punya ketajaman pandangan itu orang yang punya kelebihan, yang punya kelebihan di dalam kuatnya pandangan matanya, itu dia bisa melihat dengan mata kepala ini rasi bintang sampai 4 maksimal 6 rasi bintang. Orang yang matanya sempurna, kuat, tajam, itu bisa melihat rasi bintang itu maksimal 6 rasi bintang. Tapi ulama mengatakan, tapi Kanjeng Nabi SAW itu beliau matanya memandang 12 rasi bintang semuanya. Bahkan di sini diterangkan tembus pandangan matanya beliau bisa dan mau, bila mau bisa memandang sampai tembus lapis langit yang ke-7 sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memandang di malam hari sama sejelas beliau memandang saat di siang hari. Jadi Kanjeng Nabi itu malam bikin cetok, secetol siang hari. Beda kalau kita. Kalau kita malam ya gelap, petang. Ya orang pakai senter ya tabrak. Ya, tidak ada lampu ya nabrak orang. Kanjeng Nabi lihat di malam hari sama cetok jelasnya saat beliau melihat di siang hari sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi biar tahu kita siapa lagi. Bahkan Kanjeng Nabi itu diceritakan, diriwayatkan beliau itu memiliki sudut pandangan mata 360 derajat. Kalau kita punya sudut pandangan mata ini, kalau diukur mata kita ini bisa melihat 45 derajat tok. Tadi kalau pandang sudut pandangnya 45 derajat. Jadi kalau ibu-ibu sakit pandang sudut pandangan matanya sampai 80 derajat. Ya, ibu-ibu itu ibu-ibu itu sudut pandangan matanya hampir mencapai 80 derajat. Makanya kenapa kok bapak-bapak yang melirik perempuan selalu ketangkap sama ibu-ibu? Karena sudut pandangnya cuma 45 derajat, butuh melirik untuk lihat siapa yang di kanan kirinya. Tapi ibu-ibu nggak pakai melirik, lihat cowok banyak. Ya. Jadi ibu-ibu itu tidak perlu melirik untuk lihat jenengan pun ketokan. Lah Kanjeng Nabi sudut pandangan matanya 360 derajat. Dan Kanjeng Nabi mengatakan sendiri ketika beliau merapikan saf barisan sholat, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sufu-sufufakum, rapikan saf kalian. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang sejelas aku melihat dari depan." Jadi Kanjeng Nabi itu seumur hidupnya nggak pernah melirik dan tidak pernah menoleh ke belakang sama sekali sepanjang umur hidupnya. Kenapa? Loh kelihatan kok yang di belakang ada apa pakai menoleh. Jadi sudut pandang beliau itu 360 derajat. Manusia tapi bukan manusia biasa. Manusia tapi manusia istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Insyaallah. Lanjut. Dikit lagi, masih berapa menit sampai? 10 menit lagi. Qadamahu qabbalahumul ba'iru. Nabi Muhammad itu telapak kakinya dicium oleh unta. Fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawalid. Ketika unta itu melihat Rasulullah,
kemudian mencium telapak kakinya Rasulullah, maka unta tadi hilang semua capek letih payah yang dia rasakan. Jadi kanjeng Nabi itu kalau jalan hewan melata dormoro, tidak ada yang lari, semua sama mendekat. Tapi yang dekat dengan kanjeng Nabi, unta itu nyium telapak kakinya kanjeng Nabi. Dalam riwayat sujud mencium telapak kaki Nabi sambil bersujud. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu unta sujud di badan engkau ya Rasulullah. Benar, benar wahai sahabat. Sungguh demi Allah, seandainya diperbolehkan manusia itu sujud kepada manusia, maka pasti aku akan perintahkan semua istri untuk sujud kepada suami. Saking besar hak sang suami. Tapi yang sujud kepada kanjeng Nabi itu unta. Sujud, menangis, mengeluhkan sakit letih yang dirasakan karena tuannya maksa kerja di luar batas kemampuan. Jadi binatang dekat kepada kanjeng Nabi. Gak ada yang jauh, gak ada yang lain. Semuanya mendekat. Ini dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah biawak itu pun mendekat kepada Nabi dan mengucapkan salam, bahkan mengucap syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amana bihi dhabbu, beriman kepada Rasulullah sang dhab, biawak sejenis biawak. Jadi biawak padang pasir itu namanya dhab, boleh dimakan. Dhab ini kadal padang pasir, boleh dimakan. Nek kolu, bentuknya seperti biawak kulitannya, tapi makannya daun-daunan, pipisnya seminggu sekali, buang hajarnya seminggu sekali. Ketika ditangkap oleh sahabat, disembelih, disate, dipanggang, dihadapkan ke hadapan kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, monggo gimana? Ketika Rasulullah melihat, oh ada daging makan, Rasulullah mengangkat tangannya, tidak menyentuh, tidak memakan, mengambil itu daging. Ketika Rasulullah tidak mengambil, Rasulullah tanya, daging apa ini? Dhab ya Rasulullah. Daging dhab, kadal padang pasir. Begitu kanjeng Nabi bilang, dhab, ada padang pasir? Iya, gak jadi. Kata saya, ya Rasulullah, haram. Kok Anda tak mau makan? Gak halal, gak haram. Ini halal, boleh. Bapak jenengan gak jadi makan karena saya gak terbiasa makan. Halal gak apa-apa. Dhab itu moroh datangi kanjeng Nabi, ucap salam, ucap syahadat, 2 kalimat syahadat dengan fasih. Sallallahu alaihi wasallam. وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجد وحنين حزين نادم. Panjang ceritanya, kita akan lanjutkan di pertemuan depan insyaallah. Mudah-mudahan waktu yang sesaat semoga manfaat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadikan kita orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bisa hati kita ini dibuka oleh Allah, bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, mau mengenal Nabi-Nya dan punya ikatan batin dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, anak istri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, muslimin muslimat, jadikan orang yang ditetapkan iman Islam, diberikan selalu kebaikan petunjuk dari Allah, dimudahkan kita semua mengerjakan semua perintahnya, dan diberikan kekuatan kita untuk menjauhi semua larangannya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan zahir dan batin, diberikan afiat, kesehatan yang sempurna, dimudahkan sebab-sebab untuk kita taat dan sebab-sebab untuk kita mencari dunia. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan penjagaan dari Allah dimanapun kita berada, dilindungi kita dari semua macam bentuk keburukan, diberikan kepada kita taufik hidayahnya, jadikan kita orang-orang yang beriman bertakwa, dikuatkan iman kita, diistiqamahkan kita dalam ketaatan sampai nanti kelak akhirnya Allah tutup usia kita. Setelah Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang, Allah berikan kepada kita husnul khatimah, ma'al lutuf wal afwi wal afiyah. Amin amin ya rabbal
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum